Sebelumnya mohon maaf Bu mengganggu waktunya. Meminta waktu sebentar untuk bertanya mengenai analisis pengolahan hasil pengukuran dan penilaian pada aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, itu bagaimana Bu cara guru menganalisis pengolahan hasil pengukuran dan penilaian pada aspek pengetahuan, sikap, maupun keterampilan? Iya, sebelumnya pengukuran adalah suatu proses untuk menentukan angka. Pengukuran itu kan lebih ke angka. Bagaimana proses dalam pembelajaran, terus guru menyampaikan materi itu nanti akan menghasilkan angka untuk melihat eh, daya serap siswa. Kalau penilaiannya itu sudah merupakan informasi data, pengumpulan data, bagaimana sampai mana siswa itu mampu menerima materi yang sudah diajarkan oleh gurunya. Terus kemudian dari mapel PAI, baik itu SKI, fikih, akidah akhlak, Al-Quran hadis, kita bisa mengambil nilai dari tiga aspek itu. Kalau aspek kognitif itu adalah aspek pengetahuannya. Nah, dapatnya nilai dari mana Bu? Bisa melakukan dengan tes lisan ataupun tes tulis. Kalau tes lisan misalkan tentang suruh menghafalkan atau untuk menghafalkan, terus kemudian mengingat kembali pelajaran yang telah lalu, terus dikasih soal-soal dengan cara lisan. Kalau tulis ya seperti biasa, misalkan tes sumatif dan juga tes formatif, ulangan harian seperti itu. Nah, kalau yang afektif itu adalah untuk melihat sikap, minat, terus kemudian pengamatan, moralnya. Lah itu dengan cara pengamatan. Siswa itu bagaimana sikapnya itu. Jadi intinya kalau yang aspek afektif itu tidak bisa diambil dari nilai tulis ataupun lisan. Jadi pengamatan, terus kemudian membuat angket. Jadi tidak ada hubungannya dengan materi yang disampaikan. Terus kemudian kalau psikomotorik itu lebih ke perbuatan atau keterampilan. Itu cara mencari atau mendapatkan nilai, penilaiannya itu dengan cara unjuk kerja. Contoh misalkan kalau materi fikih di kelas 10, praktek untuk mengkafani jenazah, praktek sholat jenazah. Jadi lebih ke prakteknya atau unjuk kerja. Kalau yang bisa diambil dari tes tadi kan lebih ke kognitifnya. Terus kemudian cara menganalisis nilai. Cara menganalisis nilai itu seluruh nilai yang kita dapatkan itu kita lihat berapa persentase ketercapaian kemampuan peserta didik itu untuk menerima materi. Kalau nanti ada presentasenya siswa itu tuntas atau tidak tuntas, nah itu untuk menganalisis akhirnya ngambil kebijakan. Kalau sudah tuntas berarti misalkan berapa persen siswa itu sudah tuntas, presentasenya sudah tercapai, itu dengan cara pengayaan. Pengayaan itu adalah dikasih nilai atau tugas di atas standar yang sudah diberikan tes di awal. Kalau yang siswa yang tidak tuntas itu dengan cara memberikan remedial atau remedi dengan memberi tugas atau soal yang standarnya sama, meskipun soalnya berbeda tapi standar yang sama. Itu cara kita mendapatkan penilaian. Pertanyaannya Untuk berarti ada rumusnya nggih Bu? ada. Jadi rumus untuk mendapatkan nilai individu, terus kemudian ketercapaian materi. Jadi sebenarnya adanya penilaian sudah kita menganalisis itu tidak hanya untuk siswa saja. Jadi ada umpan baliknya. Oh, siswa jadi nilainya kok kurang, dia bisa belajar lagi. Juga untuk gurunya, misalkan kenapa
di kelas itu banyak siswa yang tidak mencapai target nilai. Nah itu guru menjadi ada apa ya, jadi introspeksi, kenapa kok banyak siswa yang tidak tuntas. Akhirnya oh mungkin dari metode pembelajaran bisa diperbaiki, oh dari alat atau alat peraganya mungkin butuh ada yang baru, atau sumber belajarnya bisa dengan ditambah. Jadi antara pengukuran, penilaian, dan nanti ada analisis itu sangat berdampak tidak hanya bagi siswa tapi juga pada gurunya. Baik, terima kasih untuk waktunya Bu. Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih sebelumnya.